Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan Nabi Isa dengan sebuah gunung yang menangis. Ada apa gerangan? Dalam suatu perjalanan Nabi Isa alaihissalam melewati sebuah desa. Di sana ia mendengar suara tangisan dan ratapan dari sebuah gunung. Karena penasaran ia bertanya kepada salah seorang penduduk desa, "Aku mendengar tangisan dan ratapan dari gunung itu tangisan dan ratapan siapa?" Tanya Nabi Isa alaihissalam. Sayangnya penduduk desanya yang ia tanya itu tidak mengerti. Salah satu dari penduduk desa itu lalu menjawab, "Sejak saya tinggal di sini saya selalu mendengarnya." Lalu Nabi Isa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar sudi kiranya memberi kemampuan kepada gunung tersebut untuk bisa berbicara. Allah pun mengabulkan permintaan itu. Lalu gunung itu pun mulai bicara. "Wahai Nabi Isa, apa yang ingin engkau tanyakan kepadaku?" Tanya gunung tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam. "Tolong jelaskan padaku apa maksud tangisan dan ratapanmu itu," kata Nabi Isa. Lalu gunung tersebut menjelaskan bahwa salah satu bahagian batu darinya telah diambil oleh sebahagian orang, dan dijadikan sebagai berhala-berhala yang kemudian disembah untuk menyekutukan Allah. Yang demikian itu menjadikannya takut. Bahwa siapa tahu karena hal itulah Allah akan menjadi murka, dan memasukkannya ke dalam neraka. Lalu gunung itu pun berkata lagi, "Karena aku telah mendengar firman-Nya, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu." Al-Quran Surah Al-Baqarah. Setelah itu, Allah menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk memberitahu gunung tersebut bahwa dia tak akan memasukkannya ke dalam neraka. Allah juga berfirman, "Jika gunung yang keras saja takut kepada Allah, maka bagaimana mungkin manusia yang lemah tidak takut neraka, dan tidak berlindung kepada Allah dari siksa api neraka." Wahai manusia, takutlah kamu atas api neraka, yakni dengan cara menjauhi perbuatan dosa, karena sungguh dosa akan mendatangkan murka dan siksa Allah. Dan engkau tak akan kuat menghadapinya. Kisah ini terbentang dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Abul Laits As-Samarkandi. Lewat kisah ini, kita bisa memahami betapa gunung yang kuat dan kokoh saja takut dengan neraka. Maka bagaimana dengan kita? Kita sudah selayaknya juga mesti harus lebih takut. Takut kepada Allah adalah salah satu hal yang harus ada dalam diri seorang muslim. Dengan itu ia akan selalu mawas diri, dan hati-hati terhadap segala hal yang ia kerjakan. Syekh Al-Qushairi mengatakan, bahwa takut yang dimaksud adalah dalam arti takut, jika Allah menyiksanya. Baik siksa di dunia ataupun di akhirat. Memang sikap takut adalah sesuatu yang diperintahkan Allah kepada para hambanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman." Al-Quran Surat Ali Imran. Takut kepada Allah adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada para hambanya. Mereka yang benar-benar takut kepada Allah pasti akan tercerminkan, ataupun terbuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sesuai dengan cerita kisah dialog dalam kisah ini, bukti takut paling nyata adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa. Karena hal ini akan mendatangkan kemurkaan dan siksanya Allah. Dan demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalam.